audionya. Oke, sudah jam 20.45. Kita mulai lagi meneruskan. Jadi terima kasih sudah hadir. Jadi tetap lanjutin di sini. Kita akan melanjutkan untuk section bagian kontak, kemudian yang terakhir yaitu footer. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. Kita lanjutkan ya. Sekali lagi sebaiknya teman-teman ngikutin codingannya. Kalau misalkan ketinggalan atau tidak sempat, jadi nanti bisa mengikuti codingan yang saya share. Ini nanti hasil akhirnya akan saya share. Oke, selanjutnya setelah kita yang pertama yaitu header, kemudian hero, kemudian service. Nah, yang keempat yaitu main. Oh, kontak, sorry. Di atasnya main. Div, naikkan aja lah. Ini nggak terlalu kecil ya. Kalau kecil bisa info ya, biar saya zoom. ID, kontak, kontak. Saya tutup. Saya tutup divnya. Saya akan langsung ini ya judulnya aja subheading. Misalkan saya ingin menggunakan H2 sekarang. Tadi kan H3, sekarang H2. Kontak kami. Kemudian bawahnya kita akan buat form. Buat input, sorry, buat input. Buat input seperti ini. Kalau misalkan kita refresh, ini ada input, ada kontak kami, ada input. Nah, tapi kalau misalkan saya ingin meletakkan ini di tengah, saya akan, oh nggak usah. Jadi nanti kita akan atur stylenya di belakang. Nah, ya, input, kemudian saya akan kasih nama placeholder, nama, email, kemudian ada text area untuk pesannya. Jadi kurang lebih seperti ini, input, kemudian placeholder. Saya besarkan dulu aja. Placeholder, nama, hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu input, placeholder, email, seperti ini. Kemudian text area placeholdernya sama dengan misalkan pesan Anda. Terus saya tutup text area lagi. Seperti ini apa yang akan terjadi? Ah, ternyata jadi kiri ke kanan. Nah, jadi seperti ini tidak ideal ya. Artinya kita butuh masing-masing elemen pembungkus yang dia itu lebarnya 100%. Maka masing-masing input sama text area ini kita akan bungkus dengan div. Div kelas dengan kelas input. Saya tutup di bawahnya sini. Div. Kemudian yang kedua juga sama. Div kelas.
input. Saya tutup. Yang ketiga juga sama. Nah, seperti ini. Fungsinya apa? Biar dia itu masing-masing satu baris. Nah, karena div kan lebarnya full. Nah, jadi biar inputnya itu satu baris, emailnya satu baris, kemudian teks areanya juga satu baris. Nah, tapi untuk input ini biasanya, walaupun tidak secara tampilan tidak ngaruh ya, tapi untuk input nanti kalau misalkan teman-teman sudah aktualnya bikin input ini berfungsi, kita harus membungkusnya dengan form. Cara tampilan nggak ngaruh, tapi kalau misalkan kita sudah berbicara fungsi nanti eh, kan pakai seperti ini, pakai form, dibungkus dengan form, semua input. Jadi kita tambahkan aja. Secara tampilan nggak ngaruh form. Nah, selanjutnya kita akan uh, kasih style dulu sebelum melanjutkan di sini. Kita akan beri style dulu. Oh, sebelumnya sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita ke style. Cara untuk beri ini space gimana? Beri inputnya space. Beri inputnya space ini antar input. Ah, Oke, nanti kita akan atur di CSS-nya. Nanti kita akan atur di CSS-nya. Kita apa namanya? Kita akan beri style untuk inputnya masing-masing. Jadi inputnya nanti kita kasih padding atau kasih margin. Seperti itu. Jadi nanti setelah ini. Ada yang lain? Apakah ada pertanyaan input maksudnya apa? Apa bedanya dengan text area? Atau ini placeholder fungsinya apa? Atau yang lain? Cukup jelas ya. Ini kontak kami nanti ngefeknya ke sini. Kemudian ada form ini sekali lagi secara tampilan tidak ngaruh. Kemudian kelas ini saya bungkus dengan div ini agar uh, apa namanya? Kelas ini satu baris. Kemudian nanti kita akan kasih stylingnya untuk kelas input dan di dalamnya ada input dengan placeholder nama ini, kemudian input dengan placeholder email, kemudian oh ini salah typo placeholder, kemudian text area bedanya dengan input dia bisa di apa namanya bisa di bisa teks panjang. Nah, selain placeholder kita juga bisa tambahkan dengan rows misalkan 10 misalkan ya, contoh aja. Nah, ini otomatis sudah 10 baris di sini. Gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan terkait ini, terkait state HTML, kita akan masuk ke file CSS-nya. Kita kasih komen dulu. Yang pertama, kita pengen agar kontak ini berada di tengah. Di tengah tapi lebarnya tidak selebar eh, apa namanya kontainer. Jadi kita pengen letaknya di tengah sini. Nah, ini caranya gimana? Caranya dengan memberi style hampir sama dengan kontainer. Contoh caranya misalkan yang pertama kita atur width-nya dulu. Misalkan 400 pixel. Tutup. Kita lihat efeknya. Oh. Kemudian kita akan set dengan margin left dan margin right auto.
Kita lihat ini dulu, margin left auto, nanti hasilnya seperti apa? Oh, seperti ini. Kemudian margin right auto. Kenapa tidak di tengah? Oh, karena ini ya lebarnya segini, sedangkan width-nya nanti kita kita akan atur ulang. Kita lanjutkan dulu aja. Nanti kita akan debug di akhir. Kemudian kita ingin membuat input ini. Yang pertama tadi kasih jarak ya antar inputnya. Jadi kita akan memberi style kontak input, kemudian input ini diberi dengan lebar width-nya 100% misalkan. Apa yang akan terjadi? Nah, jadi kan kelihatan agak tengah kan. Jadi lebarnya 400 pixel ini, 400 pixel ini adalah lebar kontak. Ini kontak ini. Dia itu 400 pixel itu segini. Kita kasih jarak aja. Jadi lebarnya 100%, kemudian kasih padding. Misalkan padding 10 pixel. Misalkan seperti ini ya. Nah, oh, padding itu untuk di dalamnya. Jadi untuk memberi jarak, kita beri margin bottom misalkan, karena kita butuh jarak ke bawah doang. Misalkan 10 pixel. Jadi ada jaraknya. Jadi untuk mengatur jaraknya adalah di CSS-nya. Margin bottom ini untuk memberi jarak antara input dengan elemen di bawahnya. Seperti itu. Itu untuk yang input. Nah, sedangkan kita juga ingin menerapkan di kontak input text area. Jadi kita copy paste text area. Isinya juga kita copy paste. Coba. Nah, seperti ini. Ini kan sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Pertama kita atur kontak. Kontaknya itu width-nya 400 pixel. 400 pixel itu dari sini ke sini. Itu 400 pixel. Kemudian margin left auto, margin right auto biar dia posisinya di tengah. Nah, kemudian inputnya ada kontak. Kontak kan ini ya. Kemudian mencari kelas input. Nah, ini input. Kemudian input, elemen input, tag input. Ini dikasih style dengan width-nya 100%. 100% ini artinya apa? 100% dari elemen pembungkusnya. Elemen yang membungkus input ini mana? Input. Nah, input ini yang membungkus mana? Ternyata kontak. Kontaknya lebarnya berapa? 400 pixel. Makanya dia lebarnya mengikuti elemen yang membungkus, yaitu mengikuti kontak. Kemudian padding 100 pixel ini untuk padding nama dengan teks dengan ini ya lebarnya. Kalau misalkan kita lebarkan secara ekstrim 50 pixel, apa yang terjadi? Nah, ini jadi 50 pixel ini adalah apa namanya? Jarak antara teks dengan margin. Nah, kita kembalikan aja ke 10 pixel. Sedangkan margin bottom ini untuk memberi jarak antar input. Misalkan kita ubah secara ekstrim 40 pixel. Nah, ini jaraknya jadi segini. 10 pixel balik lagi kecil. Sedangkan kita juga ingin memberikan styling pada text area. Width-nya 100% biar tadi lebarnya 100%. Padding-nya 10 pixel memberi jarak teks dengan dengan bordernya, dengan batasnya.
Kemudian margin bottom ini nggak terlalu ngaruh, tapi nanti kita akan tambahkan tombol atau button di sini. Nah, karena ini isinya sama, kita bisa persingkat penulisannya. Caranya gimana? Ini saya kasih komen dulu. Oh, nggak bisa. Ini caranya adalah dengan koma. Misalkan isinya sama ya, isinya sama. Kemudian kita bisa copy paste aja. Kita hapus yang di sini. Nah, hasilnya sama, nggak ngaruh. Jadi seperti ini, dengan memisahkan koma ini, nanti dia akan menerapkan kedua elemen yang dituju. Jadi dia akan menuju ke kontak input, kelas input, elemen input, koma, dan dia juga akan mengarahkan ke kontak input text area. Nah, jadi dua-duanya dapat styling ini. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas di sini? Atau saya terlalu cepat? Cara biar teks areanya itu gak bisa besar kecil gimana? Oh, itu nggak bisa. Ini karena bawaan bawaan apa namanya? Bawaan browser. Mungkin ada gitu, tapi tidak umum untuk digunakan. Biasanya sih bisa. Kalau misalkan teman-teman searching mungkin ketemu gitu, tapi biasanya sih tetap bisa dibikin seperti ini rata-ratanya. Kecuali kecuali kita custom ya, beneran custom ya. Eh, cobalah kita searching aja, googling aja. Oh, ada. Misalkan pengen teks areanya nggak bisa di disable ya. Ini saya googling, ternyata ada yang namanya resize, resize none. Ah, ini ternyata ada. Ah, ini dia nggak bisa di resize. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup bagus. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Yang kita akan berkenalan dengan satu elemen lagi, yaitu eh, button. Button, tombol. Misalkan kirim, refresh. Nah, udah ada tombolnya. Button. Oke, jadi button ini untuk tombol semacam inilah. Oke, ini ya kita berkenalan dengan button ya. Setelah itu kita akan beri style buttonnya biar tampilannya nggak seperti ini. Kita beri style kontak, misalkan ada button padding, misalkan 10 pixel. Kita tutup dulu. Nah, ini lebih besar. Kemudian kita kasih border border ah, ini apa nggak usah ya. Ntar dulu lah. Kita kasih background color dulu. Background color saya ingin kopas dari warna primer kita. Nah, oke. Kemudian saya ingin ganti warnanya. Ganti warna tulisan dengan color. Oke. Kemudian ini yang baru juga nih. Ada yang namanya eh, border radius. Ini kan kotak nih, kotak kan ya. Nah, biar agak melengkung,
ada yang namanya CSS border radius. Border radius misalkan 4 pixel. Nah, ini biar ada kelengkungan. Oh, nggak terlalu kelihatan. Misalkan 14 pixel, ekstrim dulu lah. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, ini border radiusnya berapa pixel, ini akan menjadi kelengkungannya. Misalkan saya kasih 5 pixel aja. Gini. Nah, tapi di sini saya ingin juga menghilangkan bordernya. Ini kan masih ada apa ya istilahnya? Kayak ada lapisan atau batasnya ini kan, batasnya tipis banget. Nah, ini saya ingin menghilangkan ini. Caranya gimana? Border none. Nah, biar lebih tipis. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ini kontak sudah ya selesai ya berarti sampai sini ya. Ini bisa Kalau ditulis. misalnya cara buttonnya bisa bekerja gimana? Oke, cara buttonnya bisa bekerja. Pertanyaan sangat bagus. Jadi nanti Bisa kalau misal, function. oke. Jadi nanti itu kalau misalkan untuk kerja ini, untuk memperkerjakan button ini, teman-teman perlu bantuan yang namanya eh, bahasa pemrograman, terutama PHP. PHP. Jadi nanti kita akan menghandle ini semua inputnya, kemudian buttonnya dan lain sebagainya. eh, Nanti mengarahkan ke fungsi tertentu. Nah itu tapi kita Ya, tidak akan belajar sampai situ untuk saat ini. Saat ini kita tidak akan belajar sampai mengendalikan buttonnya. Tapi ya kalau misalkan teman-teman nanti kalau di sini setelah ini pengen bikin landing page dan di situ ada buttonnya, biasanya yang paling gampang adalah mengarahkan ke WhatsApp. Nah, ini di luar materi ini ya, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Misalkan tidak ada inputnya, button aja. Misalkan hubungi kami via WhatsApp gitu kan. Kita bisa tambahkan dengan tag A, A. anchor. Sebentar, saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu A, kita tutup, buka tutup. Kalau saya biasanya seperti ini. Anchor, kemudian href sama dengan, nah ini kodenya WhatsApp itu dia HTTPS. Saya kopas dulu. Saya googling dulu sebentar. HTTPS titik dua wa.me. Kemudian kalau di Indonesia biasanya plus atau 62 langsung 62. Misalkan nomor saya 6285 643 773 Is for. 721. Seperti ini. Ini cara paling gampang. Misalkan kita hilangkan ini dulu lah, hilangkan uh, formnya, hilangkan ini ya. Hubungi kami via WhatsApp. Ini ketika diklik, nanti teman-teman akan mengarah kepada halaman WhatsApp. Akan membuka WhatsApp. Kalau misalkan tidak percaya bisa dibuktikan. Jadi HTTPS titik garis miring. Sorry. Ini wa.me. Ini cara paling mudahnya seperti ini. Jadi nanti akan mengarahkan kepada WhatsApp ini. Pakai A anchor, hrefnya itu apa namanya? Ini. Nomornya berapa? Nomornya 08 sekian kan. Berarti nomornya segini.
Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Saya refresh. Nih jadi gak nyambung tapi nggak apa-apa. Coba gabungin keduanya. Kirim sama kirim via WhatsApp. Dua-duanya. Nah itu kalau misalkan untuk menghandle ini ya, jadi pertanyaannya adalah gimana cara mengirim dua-duanya. Jadi kalau misalkan di sini tulis gitu kan, ya pesannya apa gitu kan, terus nanti dikirim WhatsApp-nya mengirim teks yang Bukan, buttonnya yang dua. buttonnya dua, oh Heeh, dua-duanya. dua-duanya. Aku mau tahu posisinya di mana sih? Situ. Seperti ini maksudnya. Ya, ya. Ya, nggak masalah. Jadi nanti yang kalau misalkan ini diklik tetap akan mengarah ke WhatsApp. Yang ini akan eh, mengikuti ini buttonnya. Untuk handlingnya, mohon maaf tidak sampai ke handling. Tapi kalau misalkan teman-teman mau apa namanya bikin landing page dan nggak perlu ada input, nah ini biasanya pakai ini. Dan banyak juga landing page yang tidak pakai input, jadi langsung hubungi kami via WhatsApp itu. Nanti bisa pakai seperti ini. Pakai anchor kemudian ditambahin button atau cukup tulisan saja. Kemudian href-nya ini formatnya seperti ini. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Ini saya simpan. Kalau misalkan di HTML komentarnya pakai agak susah ya. Masalah. Ini saya hapus boleh untuk href-nya, WhatsApp-nya. Boleh. Oke, saya hapus. Saya cut kirim ke ini aja. Oke, sekarang sudah. Kita bisa lanjutkan ke section terakhir yaitu footer. Footer. Footer di mana di bawahnya main. Jadi kan ada header, ada main, ada yang terakhir yaitu footer. Kalau misalkan ada yang ketinggalan. Footer. Saya langsung tutup. Footer. Footer kita akan bikinnya hampir sama dengan header. Nah, mungkin bisa beda tapi saya bikinnya sama aja untuk saat ini. Jadi yang pertama yaitu bikin div class container. Saya tutup. Kemudian yang kedua ada logo. Misalkan di sini pakai saya yang pakai H4 aja. Kemudian yang terakhir yaitu ada UL dan ada LI. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, sama kan? Nah, sampai sini masih cukup mudah karena sama dengan header dan kita akan beri style untuk footer.
Pertama footer. Ini kita beri style dengan warna background color. Background color misalkan saya kasih warna gelap aja. Misalkan 6 kali atau 3 kali itu bisa sebenarnya dua-duanya. 3 kali, tapi saya 6 kali aja. Nah, gelap. Kemudian saya ganti warna teksnya jadi putih. Hmm, dengan color white. Oke. Dan saya juga akan menerapkan apa yang diterapkan di header. Ini apa namanya? Biar sejajar. Logonya di sini, kemudian service-nya di sebelah kanan. Pertama yaitu footer. Kemudian saya ingin mencari kelas kontainer. Di dalamnya kita akan biar sejajar ya, biar sejajar. Jadi display, flex, kemudian coba sampai sini dulu. Oke. Kemudian saya ingin menjadikan UL-nya ini biar ke kanan dengan cara apa namanya, justify content, space between, hasilnya seperti ini ke kanan. Kemudian yang terakhir yaitu align items center. Nah, jadi ke tengah. Nah, kemudian biar ini juga sejajar, kita akan menerapkan pada UL-nya. Footer, container, UL. Kontainernya boleh dihapus, boleh enggak. Kemudian kita akan display, flex. Nah, biar sejajar. Kemudian LI, footer, container, UL, LI. Untuk menghilangkan dengan list STYLE none. Nah, titiknya jadi hilang. Kemudian kita beri padding. Padding untuk masing-masing LI 10 pixel. Nah, ini. Nah, tapi ini terlalu mepet. Nah, terlalu mepet gimana caranya? Dengan cara menambahkan margin. Misalkan margin ya. Margin top. Margin top misalkan agak lebar lah, 40 pixel. Nah, jadi ada jarak. Seperti ini untuk footer. Ada pertanyaan? Ini hampir sama ya dengan header. Kita Aku kasih. nggak bisa, ada masalah. Oke, baik. Masalah adalah hal yang lumrah. Mau share screen? Bisa saya share screen? Oke. Oh, share screen, share. Nah, ini nggak muncul nih ya, nggak muncul di bawah nih. Di bawah sini, di bawah sini nggak muncul. Oke, lihat codingannya. Ya, aku udah ada footernya. Oke. Lihat ini HTML-nya. Footer kode. Oke. Footer. Mana nih? Coba di save. Oh iya, lupa di save emang. Dah, terus kasih spacingnya gimana ini? Biar Caranya gak mepet. dengan CSS footernya dikasih margin top di footer yang atasnya itu boleh. Nah,
Margin top. Boleh Si berapa 50, pixel nih? boleh bebas 50 atau berapa? Oke, sudah. Kasih ya. Ada pertanyaan lain? Ini kalau sudah kita akan sedikit apa namanya, fungsional sedikit. Kalau secara kode ada pertanyaan apa enggak? Secara tampilan ini sudah selesai. Ini home service kontak. Nggak bisa diklik apa? Bisa diklik ya, makanya iya itu. Setelah ini kita akan, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita akan mengarahkan fungsional yang ini. Kalau misalkan diklik nanti akan mengarahkan ke bagian service, bagian kontak. Tapi sebelum itu ada pertanyaan lain nggak? Secara tampilan ada yang tidak bekerja dengan rencana sesuai rencana? Nggak ada. Kalau tidak ada, kita akan coba mengaktifkan ini home service kontak. Oke. Nah, caranya adalah dengan anchor lagi, dengan A. Jadi kalau saya biasanya di dalam LI ini saya selipkan kode anchor. Ini contoh-contoh. Saya kasih selipkan kode A, kemudian href-nya, href sama dengan petik pagar nama ID-nya. Nama ID-nya apa? Ini yang mau diarah, nih loh. Nama ID-nya kan kita sudah punya 3 nih. Ada hero, service sama kontak. Nah, ini yang akan kita arahkan adalah nama ID-nya. Hero. Kemudian ditutup di bawahnya sini. Boleh jadi 3 baris, boleh juga jadi 1 baris, Mas. Oh, ini jadinya tampilannya agak berubah. Oh, Pak, nanti kita perbaiki. Tapi secara fungsional dulu. Kalau misalkan yang lain kita akan ini jadiin 1 baris saja ya, biar mudah. Biar nggak terlalu banyak barisnya. Ini. Setiap LI dikasih A, href, pagar nama ID-nya. Coba kita praktekkan. Misalkan saya zoom out. Saya zoom ya. Bawah. Oh, nggak kelihatan. Oke, kita akan perbaiki nanti setelah ini. Kita lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu untuk yang service. Kita akan coba yang service. Ini. A, href, sama dengan nama ID yang ingin kita tuju. Nama ID yang ingin kita tuju. Service. Tutup. Kemudian sekalian yang kontak saya kopas saja. Boleh jadi 1 baris juga boleh. Kita refresh. Misalkan saya perbesar. Nah, ini langsung menuju kepada halaman service. Langsung menuju ke ID kontak. Seperti itu. Mungkin kurang smooth ya, tapi secara fungsional sudah bekerja. Menuju ke ID service, menuju ke ID kontak. Ganti warnanya dong. Oke.
Ya, kita akan perbaiki stylenya. Tapi secara fungsional, ada pertanyaan dulu. Secara kode HTML-nya dulu. Tidak ada. Cukup jelas. Jadi dalam LI-nya, kalau saya biasanya dalam LI-nya dikasih apa namanya A, anchor. Jadi satu baris saja. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke stylenya biar seperti di awal. Nah, caranya gimana? Caranya dengan ini, kasih style ini. Caranya gimana? Kita cari tahu dulu. Ini di mana? Di header. Header. Kemudian kita langsung lompat ke sini. Sebenarnya bisa urut kontainer, navbar, dan lain sebagainya. Tapi lompat pun tidak masalah. Karena anchornya cuma ada itu. Kita kasih style yang namanya text decoration. Text decoration. Nah, ini biar apa? Biar tidak ada underline-nya. Text decoration ini ada macam-macam, ada underline, ada dan sebagainya. Dan itu artinya text decoration biar tidak ada underline. Kemudian yang kedua, kita ganti dengan apa namanya warnanya. Color white. Nah, jadi kembali ke putih. Seperti itu. Ada pertanyaan? Untuk mengganti ini ya stylenya dengan mengarahkan ke A-nya, anchor-nya, text decoration-nya none, kemudian color-nya diganti white. Nah, kemudian bonusnya nih. Kalau misalkan pengen ketika di hover, ketika ini di hover, maksudnya ditunjuk, ini ganti warna, gimana caranya? Itu dengan kasih yang namanya der A, kemudian hover. Kita kasih stylenya, misalkan color, misalkan orange. Ketika ditunjuk, maka ganti warna orange. Ini pakai A, kemudian titik 2 hover. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, silakan teman-teman nanti kalau misalkan nggak ada pertanyaan, silakan menambahkan fungsional ini di footer, di LI dan lain sebagainya. Coba diimplementasikan di footer. Berhasil apa enggak? Harusnya sih berhasil. Ketika di footer, kemudian diklik home, nanti akan mengarah ke atas sendiri. Oke, sudah jam hampir setengah 10. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita akan akhiri saja. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silakan. Ada yang kelewat, kodenya di mana? Nanti saya akan kirimkan. Jadi teman-teman ini ya, tetap belajar sendiri ya. Tetap menuliskan kode sendiri, menemukan masalah, kemudian cari solusinya. Nah, pasti teman-teman akan, kalau misalkan belajar sendiri, pasti akan menemukan banyak kesulitan. Akan banyak menemukan kesulitan. Nah, tapi disitulah letak belajarnya itu di situ. Ketika teman-teman merasa kesulitan, ada yang salah, ada yang tidak bekerja, ini kok teksnya nggak mau ke tengah, ini gimana caranya? Atau gambarnya nggak mau ke tengah, dan lain sebagainya itu sudah hal yang lumrah dialami, gitu. Jadi eh, jadi tetap semangat aja, tetap jalani aja, karena emang proses belajar itu seperti itu. Dan kalau bisa tiap hari, walaupun sedikit tapi konsisten, itu jauh lebih bagus daripada teman-teman meluangkan waktu yang banyak tapi tidak konsisten. Ini ada pertanyaan kamu tanya, di luar konteks ini domainnya belum www, agar bisa diakses orang lain gimana? Nah, ini juga
cukup nggak terlalu bisa dikatakan kompleks, bisa dikatakan nggak juga ya. Itu di luar materi dan cukup banyak sih. Kalau misalkan saya bisa kasih saran gimana ya? Karena cukup lumayan banyak hal yang perlu dilakukan. Jadi pertama pertama yang dibutuhkan untuk website biar bisa tampil itu dibutuhkannya dua. Yang pertama yaitu hosting, yang kedua adalah domain. Hosting itu apa? Hosting adalah tempat penyimpanan filenya, kayak foldernya, kayak servernya, hosting. Nah, jadi teman-teman perlu nyewa hosting, nyewa tempat penyimpanan, nyewa hard disk, nyewa SSD lah di luar untuk menyimpan file index.html ini. Nah, itu jadi perlu sewa hosting. Yang kedua adalah perlu sewa atau beli domain. Beli domain ini agar kalau misalkan domain tersebut atau www misalkan www bla 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 diakses itu membuka si hostingnya. Jadi ada dua tadi. Harus beli atau sewa hosting, kemudian beli domain. Gitu. Kemudian mengintegrasikan antara hosting dan domain. Itu sudah cukup banyak ini ya yang jual hosting, jual domain. Teman-teman bisa searching aja kayak biasanya di iklan itu kayak hostinger, ada niaga hoster dan lain sebagainya itu adalah sewa hosting dan juga domain yang berbayar. Seperti itu, apakah menjawab? Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk hostingnya itu tempat teman-teman menyimpan filenya, menyimpan file index.html atau menyimpan file codingannya itu perlu disimpan di server. Ya server itu yang bisa diakses oleh orang lain. Kemudian kalau domain itu agar kalau misalkan domainnya dibuka lewat browser, lewat internet, itu akan mencari file yang kita simpan atau codingan yang kita simpan. Makanya perlu beli sewa hosting sama beli domain. Ada pertanyaan lain? Di luar konteks tidak masalah sebenarnya. Selama saya masih bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa ya kita bisa googling. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Tapi saya ingin uh, screenshot dulu lah. Uh, teman-teman di sini ada berapa orang? Saya ingin stop sharing. Kalau teman-teman ada yang mau open cam lebih bagus untuk kenang-kenangan. Saya ingin screenshot. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Tetap semangat. Oke, ada yang open cam. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, oke, saya akan ulangi lagi screenshotnya. 3. Oke, terima kasih Arifin. Terima kasih Pak Dodi. Saya ingin screenshot 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi tetap semangat karena perjalanan untuk belajar coding ini cukup panjang dan harus bersabar gitu karena orang lain juga melalui tahap yang serupa. Itu pertama banyak banyak error, banyak problem gitu. Tapi lama-lama juga bisa. Saya juga dulu belajarnya juga cukup lama itu. Mungkin sekitar 6 bulan sampai dapat klien pertama. Dan itu juga apa namanya masih nyambi bekerja, pagi siang bekerja, malamnya belajar. Itu. Tapi banyak juga teman-teman yang lain lebih lebih cepat, lebih lambat juga juga tidak masalah. Jadi teman-teman punya metode belajar sendiri, punya cara belajar sendiri.
Yang penting konsisten tiap hari, nah itu akan menghasilkan, akan memberikan hasil ke depannya di hal apapun, di codingan web. Misalkan teman-teman belajar apapun pasti butuh yang namanya konsistensi, butuh yang namanya kesabaran. Gitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan kami buka lagi, bisa diikuti. Jadi saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak yang kurang jelas. Nanti kita bisa diskusi di grup kalau misalkan teman-teman. Kak, ini hari terakhir kursus ya? Betul. Jadi hari ini hari terakhir kursus. Untuk sesi yang kali ini. Kapan lagi dibuka? Oke, nanti kita tunggu infonya ya ke depannya ya. Ke depan kita tunggu infonya, kita mau melanjutkan sampai mana atau kita akan membuka kelas yang serupa. Oke, ada Duh. lagi pertanyaan? Terima kasih atas partisipasinya. Saya Seru tutup. Kak, pengen lagi, aku mau lagi. Oke, siap. Nanti kita infokan di grup kalau misalkan ada buka lagi. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stop.